Halo penonton Cokro TV, berjumpa lagi dengan saya Karen Boru di Suara Karen. Akhirnya, kasus Ustadz Cabul Heri Wirawan diketuk palu juga. Dia harus mendekam di penjara seumur hidup. Kami merasa lega, akhirnya hukuman seumur hidup tanpa remisi untuk Heri Wirawan diketuk palu. Walaupun sebagai warga negara dia masih punya hak untuk banding. Biasanya diberikan waktu 7 hari untuk menjawab hak apakah dia akan naik banding atas putusan hakim atau tidak. Para orang tua korban masih merasa hukuman ini tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan, yaitu hukuman mati. Namun apapun hukuman untuk Heri Wirawan tidak akan merubah apa yang sudah terjadi kepada para korban. Tidak ada hukuman apapun yang bisa membayar kesengsaraan seumur hidup yang akan ditanggung oleh para korban dan keluarganya. Tim KSPPA Kota Bandung dan saya sendiri pun hadir di Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 15 Februari 2022. Saat putusan Heri Wirawan, dia duduk tanpa bergerak dengan posisi tubuh yang sama selama pengadilan, bersandar pun tidak. Sayangnya kami tidak bisa melihat ekspresinya karena wajahnya ditutup dengan masker. Aduh, rasanya geram sekali melihat Heri Wirawan langsung dengan wajah lesu seperti memelas. Her, gak ada yang kasihan sama Anda. Mau pasang muka kayak apa juga tetap aja semua orang ingin Anda mati saja. Tapi hukuman mati kayaknya keenakan untuk Anda. Cepat selesai. Menurut saya penjara seumur hidup itu bagus dan sita semua aset-aset Anda rasanya pantas. Tapi ya tetap gak cukup juga sih. Gak sebanding dengan semua penderitaan para korban yang harus mereka tanggung seumur hidup. Oh ya, kami mendapat berita bahwa Komnas HAM Garut sudah sampai dan memberi bantuan 12 kotak susu 350 mg per kotak dibagi untuk 3 korban. Dan bubur bayi instan 3 dus. Jadi 1 bayi 1 kotak bubur dan 1 bayi 4 box susu. Jadi lumayan lah ya. Terima kasih untuk Komnas HAM Garut yang sudah memberikan perhatian. Ini harusnya menjadi renungan kita bersama. Bagaimana nasib mereka selanjutnya? Setelah pengadilan Heri Wirawan selesai, KSPPA membagikan bunga mawar putih khusus untuk para laki-laki di pengadilan Heri Wirawan dengan kartu kecil bertuliskan stop kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini hanya kampanye kecil yang kami lakukan untuk mengingatkan kaum lelaki untuk lebih menyayangi wanita dan anak-anak. Para korban akan ditangani oleh UPTD PPA Jabar untuk pemulihan dan setelah mereka pulih secara psikologis, mereka akan dikembalikan ke keluarganya. Dan biaya restitusi untuk korban akan ditanggung negara. Tetapi orang tua para korban dan para korban tidak mau untuk ditangani oleh UPTD PPA Jabar. Ketika putusan diketuk palu, kami tim KSPPA menerima telepon dari para orang tua korban. Mereka mengeluh soal restitusi yang tidak berimbang. Restitusi yang tidak merata. Kalau kita pikir 331 juta, apakah cukup untuk memenuhi kehidupan 13 korban? Itu tidak cukup. Uang sekecil itu tidak cukup. Seperti apa yang sudah pernah saya sampaikan di episode yang kemarin, bahwa mereka adalah keluarga-keluarga yang susah. Yang sampai ada bayi yang harus minum air gula merah. 331 juta dibagi 13 korban. Kalau kita bagi secara merata, mungkin hanya 20 juta. Satu orang. Dan ini tidak berimbang. Ada yang dapat 8 juta, ada yang dapat 70 juta, ada yang 22,3 juta, dan sebagainya. Semua bervariasi. Sedangkan semua menanggung beban yang sama. Ini adalah keluhan dari para korban. Ini harus saya sampaikan. Aset-aset Heri Wirawan pun akan disita oleh negara untuk pemenuhan hak-hak korban. Ditambah dengan denda 500 juta rupiah yang harus dibayar Heri Wirawan kepada negara.
Secara hukum di Indonesia, kasus Heri Wirawan sudah diketuk palu. Namun korban-korban akan menanggung akibat perbuatannya seumur hidup. Ini yang sebenarnya harus dipikirkan. Semua orang berbicara tentang keadilan restoratif. Tapi apakah semudah itu merestore keadilan bagi para korban? Bagaimana caranya membuat keadaan seolah seperti sebelum tindak pidana terjadi? Benar, itu kewenangan pemerintah. Tapi masyarakat harus tetap bersuara dan kritis. Peduli sekitar adalah langkah penting. Jangan diam melihat anak dan perempuan yang mengalami kekerasan. Mari kita terus berteriak, nyaring untuk setiap tindak kekerasan kepada perempuan dan anak. Mereka adalah penentu masa depan negara ini. Semoga kekerasan terhadap perempuan dan anak akan segera musnah dari bumi Indonesia. Kita tercinta. Perempuan berdaya, perempuan hebat, dan perempuan kuat. Sampai jumpa di Suara Karen berikutnya. Stop violence, speak up.